kasih, mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setianya, maka kita hari ini masih memiliki kesempatan untuk datang berbakti kepada Tuhan. Mari Ibu, dengan mengingat kasih Tuhan pada setiap kita melalui karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, kita memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian Jika Ku Pandang Salibku, PPR 1 nomor 22. Bersyukur Tuhan untuk sore hari ini kami para Koper Gloria akan bersama-sama bersekutu memuji Engkau dan menyembah Engkau. Kami menyerahkan persekutuan kami kepada Tuhan Yesus yang memimpin kami dan menolong setiap kami, sehingga para ibu-ibu di rumah boleh merasakan kasih-Mu, boleh merasakan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia seharusnya menerima hukuman akibat dosa itu. Tetapi karena kasih Allah kepada setiap kita, maka kita memperoleh pengampunan karena Yesus Kristus telah menggantikan kita
menanggung hukuman akibat dosa itu. Karena itu, mari kita setia kepada Tuhan dan mempermuliakan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Muliakan namanya. PPR 1 nomor 167. Hidup seturut kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari memuji Tuhan dengan pujian Bawa Nama Yesus Selalu. PPR 1 nomor 168. Tuhan,
Shalom, ibu-ibu cantik yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya menyapa ibu-ibu semua yang saat ini berada di rumah atau dimanapun tempat berada. Selamat sore ibu-ibu semua. Sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul No Cross, No Crown, yang berarti tidak ada salib, maka tidak ada mahkota. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan kasih karunia yang kami terima atas korban-Mu yang mulia, lewat peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Bapa, beri kami kekuatan dan hikmat bagi hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan beri kami hati yang seperti tanah subur dan juga telinga yang peka mendengar suara-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus yang berbicara lewat renungan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan pada sore hari ini akan didasari hanya satu ayat firman Tuhan, yaitu di Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ibu-ibu yang terkasih, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, secara otomatis hubungan mereka dengan Allah terputus. Keadaan rohani manusia sebenarnya telah mati semenjak itu, sehingga memerlukan penebusan atas dosa agar hubungan dengan Allah dapat diperdamaikan kembali. Syukur kepada Allah karena Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selain menerima keselamatan dari Kristus, kita juga menerima kuasa kebangkitannya yang menyembuhkan kita dari sakit penyakit, memberi kekuatan kepada yang lemah, memberi jalan keluar atas setiap masalah, mengadakan mujizat, mengalahkan setiap pekerjaan iblis, dan memberikan kemenangan demi kemenangan setiap hari. Lalu, bagaimana agar kita dapat hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus? Ada 3 kunci utama yang akan saya bagikan pada sore hari ini, ibu-ibu semua. Yang pertama, kunci pertama, hidup lama harus mati. Ibu-ibu yang terkasih, jalan untuk mengalami kuasa dan otoritas Allah adalah mati. Saat pengenalan akan Kristus menjadi prioritas utama dalam hidup kita mengalami kematian Kristus dengan menyalibkan segala keinginan daging dan hawa nafsu di dalam diri kita. Menanggalkan segala keberadaan kita dan membiarkan Kristus menguasai seluruh hidup kita. Segala hal yang sebelumnya kita anggap berharga, justru kita anggap sampah oleh karena pengenalan akan Kristus. Saya akan memberi satu ilustrasi ibu-ibu semua. Saya ini penyuka bunga mawar. Bukan karena kebetulan nama saya Ros ya, tetapi karena memang saya sejak kecil menyukai bunga mawar karena selain keindahannya, saya juga suka warna-warni yang begitu beragam. Nah, di rumah saya ada beberapa koleksi bunga mawar, ada sekitar beberapa pot dengan berbagai macam warna. Setiap bangun tidur, saya dibuat sangat kagum oleh rimbunnya dedaunan dan bunga-bunga mawar aneka warna di kebun mini saya. Namun sebelum menikmati semua keindahan itu, awal mulanya saya melihat banyak daunnya yang menguning dan kering. Saya sempat mengira tanaman itu pasti tidak akan berbunga lagi atau bahkan mati. Lalu saya mencari beberapa tutorial tentang bagaimana cara menanam mawar yang benar. Jadi satu kunci yang terutama adalah kita perlu memangkas seluruh daun atau ranting yang kering sehingga hanya tersisa batangnya. Saya tidak percaya dengan cara ini awalnya, tetapi saya hanya mencoba. Saya kira cara itu akan memusnahkan seluruh tanaman itu, bahkan mematikan seluruh tanaman itu. Namun
begitu saya coba dari hari ke hari saya memperhatikan pertumbuhan tanaman itu, sekarang saya menyaksikan indahnya hasil pemangkasan yang awalnya terlihat brutal itu. Dari ilustrasi ini kita belajar bahwa kuasa kebangkitan Kristus Yesus memampukan kita menerima setiap pemangkasan dalam tanda kutip yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, supaya kita menghasilkan keindahan hidup baru yang mengeluarkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Barang siapa yang telah mati dan dikubur, berarti telah terbebas dari dosa. Jika kita ingin mengalami kemenangan dan kebangkitan, maka tabiat dosa, kedagingan, kehidupan yang lama, kelemahan kita harus mati dan kubur setiap hari. Satu ayat firman Tuhan yang ingin saya bagikan di Galati 2 ayat 20a, namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ibu-ibu yang terkasih, kebangkitan Yesus adalah pembaharuan yang dikerjakan Allah, karena kebangkitan Yesus adalah awal penciptaan baru, dan di dalam Yesus setiap manusia yang percaya dijadikan ciptaan yang baru dan terjadi pembaharuan segala sesuatu. Mengalami kuasa kebangkitan tidak lain mengubah hidup semakin hari semakin baru, menanggalkan manusia lama kita, dan kita hanya bisa mengerti kehendak Allah apabila kita menyerahkan diri kita untuk mati dan tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Kunci yang kedua, ibu-ibu, hidup baru yang terpusat pada Kristus. Setelah kita mengalami kematian atas dosa dan menerima hidup baru, kuasa kebangkitan Kristus akan menuntun kita dalam pengenalan akan Dia melalui firman Tuhan, dan mengizinkan Kristus menguasai dan menuntun hidup kita. Tahap demi tahap kita akan belajar peka akan kehendak Bapa dalam hidup kita. Dengan begitu kita akan lebih mengerti pikiran dan perasaan dari Kristus. Kita akan membuka di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Cobaan mungkin begitu berat menekan. Ada perselisihan, pertengkaran, kekecewaan, dan berbagai masalah apapun tentu dapat kita atasi ketika kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Selama masa pemangkasan dalam tanda kutip yang bisa berupa penderitaan hidup atau kekeringan jiwa tersebut, mungkin kita bertanya-tanya apakah kita akan kembali merasakan kemenangan dan kelimpahan. Akan tetapi Tuhan mendorong kita untuk tetap tinggal di dalam Dia dan menikmati segala janji-janjinya, tetap beriman teguh dan tidak goyah diterpa angin pencobaan dan ujian hidup. Saat kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga tidak lagi mementingkan diri sendiri, melainkan juga memikirkan kepentingan orang lain. Sama seperti Kristus yang rela berkorban bagi manusia. Kunci yang ketiga, ibu-ibu, hidup yang berdampak. Kebangkitan Kristus sekaligus menyatakan bahwa kematian dan maut tidak bisa menguasai dirinya lagi. Kebangkitannya menyatakan bahwa Kristus dapat menaklukkan kuasa maut. Di Wahyu 1 ayat 17b sampai 18. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Memang iblis akan selalu berusaha menipu kita dengan segala tipu muslihatnya. Iblis tidak suka jika kita menerima keselamatan dari surga, dan dia akan berusaha dengan segala cara untuk dapat menarik kita jatuh kembali kepada dosa dan kehidupan lama kita. Segala pergulatan yang muncul dalam pikiran kita merupakan salah satu cara iblis agar kita tidak menggunakan kuasa yang telah diberikan pada kita.
Iblis akan selalu berusaha melemahkan kita dan membuat kita merasa tidak layak dan kalah dalam setiap pergumulan kita. Namun jangan khawatir dan gentar ibu-ibu semua. Tuhan Yesus telah bangkit dan menang untuk memberi kita kemenangan. Cukup satu kali saja karya salib Kristus dan kita akan menjadi pemenang untuk selama-lamanya. Hidup yang berdampak akan menjadi kunci ketiga dan hidup yang berkemenangan di dalam kuasa kebangkitannya. Yang menjadikan kita menjadi umat pemenang yang berdampak dimanapun kita berada, di lingkungan keluarga, masyarakat, tempat kerja, dimanapun kita berada, kita akan memancarkan aroma harum kebaikan yang menyebar di sekeliling kita. Tanpa salib, tidak ada mahkota kehidupan yang kita terima. Dan tidak ada kebangkitan tanpa kematian dan dikuburkan. Tidak ada kehidupan kembali sebelumnya tanpa kita mati terlebih dahulu. Segala sesuatu yang bukan dari Bapa di surga di dalam hidup kita harus mati dan dikuburkan. Artinya, jika kita menjadi satu dengan kematian Kristus, maka kita juga akan menjadi satu dalam kebangkitannya. Dengan kata lain, kita juga harus mengalami kemenangan, kebangkitan, kehidupan, dan kuasa yang sama di dalam Kristus. Itu sebabnya setiap kali kita merayakan Paskah, kita sebenarnya merayakan apa yang sudah kita alami, sama seperti Kristus Yesus telah dibangkitkan. Demikian pula kita hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan kita keselamatan sekaligus kuasa untuk menjalani hidup ini menjadi lebih dari pemenang. Mari kita raih kemenangan itu dengan hidup berjalan bersama Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Surgawi, puji syukur dan terima kasih atas darah-Mu yang telah tercurah menjadi korban tebusan bagi kami semua, sehingga kami beroleh kemenangan di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Biar kami terus belajar peka mendengar kehendak-Mu dan terus berkemenangan hari demi hari, sehingga hidup kami terus berdampak bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang terkasih, setiap kita sungguh berharga di dalam pandangan Tuhan, sehingga Dia rela memberikan nyawanya untuk setiap kita, menebus dosa-dosa setiap kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita menganggap remeh anugerah Tuhan itu. Kita mau sambut dan respon anugerah itu dengan mengambil komitmen. Untuk apa? Untuk hidup seturut dengan firman-Nya dan menjadi berkat. Kita naikkan pujian, Kini Aku Miliknya, PPR 1 nomor 195. Oh
Tuhan, kita akan tundukkan kepala, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan buat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus, hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan. Kami juga boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dialah Tuhan Yesus, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan hari ini, kami boleh menyadari bahwa Engkau adalah Allah kami yang sungguh mengasihi kami, sungguh mencintai kami, sehingga Engkau rela mati di kayu salib buat setiap kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Dan ajarkan kami Tuhan, untuk kami tidak menganggap, memandang rendah, menganggap remeh apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kami. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami, hari-hari kami sesuai dengan maunya Tuhan. Hidup taat akan firman Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menilik hati kami masing-masing, apa yang menjadi kerinduan kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memenuhinya sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik buat kami. Biarlah juga proses kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Tuhan Yesus juga yang menolong kami, sehingga kami Tuhan, pada akhir hidup kami, Tuhan dapati hidup kami adalah anak-anak Tuhan yang sungguh setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sekali lagi menyerahkan kehidupan kami, usaha kami, pekerjaan kami, pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Dalam Engkau memberkati kami Tuhan, apa yang kami kerjakan, tangan-tangan kami, usaha pekerjaan kami menghasilkan hal yang indah, hal yang baik, yang boleh menjadi berkat bagi kami pribadi maupun keluarga kami dan orang sekitar kami. Jadikan hidup kami berkat buat orang sekitar kami Tuhan, untuk keluarga kami dan juga untuk diri kami sendiri. Terima kasih Bapa di surga, biarlah di tengah-tengah pandemi ini juga Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk vaksinnya sudah boleh diberikan kepada setiap kami. Pribadi pas pribadi, Tuhan boleh jagai hidup kami, Tuhan boleh lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, dan berikan kami kesehatan. Dan tolong ajarkan kami Tuhan, kami tetap menjaga kesehatan kami dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan, biarlah pandemi ini boleh segera lalu. Tuhan Yesus juga memberkati bangsa negara kami, sehingga bangsa ini juga Tuhan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, karena pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kehidupan kami secara keseluruhan, karena kami yakin percaya Tuhan yang menolong, memberkati, melindungi kami. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini, untuk waktu ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kerinduan hati ini ke dalam tangan Tuhan, baik yang terucap pada sore hari ini maupun yang masih ada dalam hati kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Engkau boleh memberikan yang terbaik kepada kami seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Mari ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan, penghiburan dari Allah yang sempurna boleh ada bersama-sama dengan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.